Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari tiga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan topik elastisitas. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andira Sania Alabia dengan NIM 2010116013. Saya Dery Nanbar dengan NIM 2010116011. Saya Farhanisa Lalisa Rosyad dengan NIM 2010116017. Saya Dinda Bia dengan NIM 2010111023. Yang pertama ada definisi elastisitas. Elastisitas atau pemuluran adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Next. Kemudian ada jenis-jenis elastisitas. Jenis-jenis elastisitas terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, elastisitas harga, yaitu perubahan harga barang menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Elastisitas harga terbagi menjadi 2. Yang pertama, elastisitas permintaan, yaitu perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Yang kedua, elastisitas penawaran, yaitu pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jenis yang kedua ada elastisitas silang, yaitu perubahan suatu harga barang menyebabkan perubahan jumlah permintaan barang lain. Ada 3 macam elastisitas silang. Yang pertama, elastisitas silang positif, yaitu peningkatan harga suatu barang menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang lain. Contohnya adalah tahu dan tempe. Apabila harga tahu naik, maka permintaan terhadap tempe akan naik karena tempe sebagai barang substitusi atau barang pengganti tahu. Yang kedua ada elastisitas silang negatif, yaitu peningkatan harga suatu barang yang menyebabkan turunnya suatu permintaan barang lain. Contohnya adalah sepatu dan kaos kaki. Apabila harga sepatu naik, maka permintaan terhadap kaos kaki akan turun. Karena kedua barang ini bersifat komponen. Yang ketiga, elastisitas silang netral, yaitu peningkatan harga suatu barang tidak mempengaruhi suatu permintaan terhadap barang lain. Contohnya adalah kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Jenis yang ketiga ada elastisitas pendapatan, yaitu perubahan pendapatan real konsumen mengakibatkan perubahan jumlah permintaan akan suatu barang. Nah, perubahan permintaan barang apabila pendapatan berubah, maka barang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada barang inferior, adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Contohnya adalah sandal jepit. Yang kedua ada barang esensial, yaitu barang yang cenderung tidak mengalami perubahan permintaan ketika terjadi perubahan pendapatan. Contohnya adalah barang kebutuhan pokok atau sembako. Yang ketiga ada barang normal, yaitu barang yang mengalami kenaikan permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya adalah televisi atau peralatan rumah tangga. Yang keempat ada barang mewah, yaitu barang yang perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada perubahan pendapatan konsumen. Contohnya adalah mobil dan emas. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau disebut price elasticity of demand adalah sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan karena perubahan suatu harga barang atau perbandingan perubahan jumlah ketersediaan suatu barang yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari persentase perubahan barang yang ada di pasaran. Dengan kata lain, elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak kuantitas permintaan atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut, serta untuk mengetahui kedalaman respon terhadap perubahan jumlah barang yang diminta karena ada kenaikan maupun penurunan harga. Ada rumus elastisitas permintaan, yaitu 1 min Q per Q dibagi P1 min P per P, di mana P adalah harga dan Q adalah kuantitas. Next. Kemudian ada jenis-jenis elastisitas. Yang pertama ada permintaan inelastis sempurna, di mana nilai elastisitasnya sama dengan 0.
Walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta tetap sama atau tidak berubah. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Contohnya yaitu tanah dan air. Yang kedua ada permintaan inelastis, di mana nilai elastisitasnya kurang dari 1, di mana persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga, yaitu kebutuhan atau pokok seperti bensin. Yang ketiga elastis, di mana nilai elastisitasnya itu sama dengan 1, yang di mana persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan kebutuhan sekunder. Yang keempat, ada permintaan elastis, di mana elastis bernilai lebih dari 1. Mana persentase perubahan kuantitas permintaan pada persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Contoh kebutuhan tersier seperti mobil dan perhiasan. Terakhir, ada permintaan elastis sempurna, di mana nilai elastis sama dengan tak terhingga, yang dimana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar, contohnya BBM dan sembako. Next. Kemudian ada konsep elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada elastisitas harga. Elastisitas permintaan harga adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta dari suatu barang merespon perubahan harga barang tersebut. Yang kedua, elastisitas permintaan pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan batas besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli. Yang terakhir ada elastisitas permintaan silang. Elastisitas silang merupakan jenis elastisitas yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang terkait dengan barang tersebut. Jadi, jika angka elastisitas positif, maka barangnya adalah normal, yaitu permintaannya naik dengan kenaikan pendapatan konsumen. Sedangkan nilai elastisitasnya sama dengan 1, menunjukkan sifat barang tersebut barang netral yang tidak berubah jumlah konsumsinya, walaupun pendapatan konsumen meningkat. Next. Selanjutnya, elastisitas harga dan total penerimaan. Total revenue atau total penerimaan adalah jumlah keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil perkalian antara harga dan jumlah barang. Atau secara matematika dilambangkan TR sama dengan P kali Q. Jika tingkat harga berubah, maka terdapat 3 kemungkinan perubahan total revenue yang mungkin terjadi. Di antaranya pendapatan total naik, turun, atau tidak berubah, yang tergantung sepenuhnya kepada bentuk kurva permintaan atau elastisitas permintaannya. Hubungan elastisitas dan total penerimaan dapat dijelaskan seperti pada tabel di bawah ini. Yang pertama, jika elastisitas permintaannya adalah lebih dari 1, atau disebut juga elastis, dan harga turun, maka penerimaan totalnya akan naik. Sebaliknya, jika harga naik, maka penerimaan totalnya akan turun. Yang kedua, jika permintaannya kurang dari 1 atau inelastis, jika harga turun, maka penerimaan total juga akan turun. Dan jika harga naik, maka penerimaan total juga akan naik. Dan yang terakhir, apabila permintaannya sama dengan 1 atau unit elastis, maka penerimaan total akan mencapai maksimum dengan harga yang konstan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Pertama, adanya tingginya tingkat barang substitusi. Barang-barang yang sulit digantikan atau sedikit memiliki barang substitusi akan cenderung bersifat inelastis. Hal itu disebabkan barang tersebut merupakan barang pokok. Sementara apabila suatu barang benar-benar tidak ada barang substitusi seperti garam, maka barang tersebut bersifat inelastis sempurna. Artinya, ketika harga naik, konsumen akan tetap membeli. Dan ketika harga turun, konsumen tidak akan membeli barang itu secara berlebihan. Yang kedua itu banyaknya pengguna barang tersebut. Barang-barang yang sudah memiliki konsumen yang banyak akan cenderung bersifat inelastis. Hal ini disebabkan konsumen menganggap barang ini dibutuhkan dan tidak peduli jika terjadi perubahan. Yang ketiga itu, besaran penggunaan pendapatan. Tingkat elastisitas dapat ditentukan dari seberapa besar pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Apabila besaran pendapatan atau persentase pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut cenderung sedikit,
maka pengaruhnya terhadap elastisitas juga kecil. Yang keempat, jangka waktu. Pada jangka pendek, apabila terjadi perubahan harga, maka konsumen bisa jadi belum mengetahui ataupun mengabaikan perubahan harga tersebut, maka bersifat inelastis. Sementara pada jangka pendek, elastisitas yang terjadi cenderung inelastis atau tidak berpengaruh terhadap permintaan. Sedangkan jangka panjang, elastisitas yang terjadi cenderung elastis atau berpengaruh, karena konsumen memiliki kesempatan untuk berpindah ke barang lain, dan hal ini tentu akan mengurangi permintaan dari barang sebelumnya. Next. Elastisitas penawaran. Digunakan sebagai pengukur seberapa besar respon dari penjual dalam melakukan penawaran barang terhadap perubahan harga. Tapi dalam Islam, poin penting yang terjadinya perubahan tersebut bukan harga, melainkan manfaat atau maslahah di mana memperhatikan nilai halal dan haram dari barang tersebut. Koefisien elastisitas penawaran dirumuskan sebagai berikut. Persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga, atau lebih luasnya, kuantitas B dikurang kuantitas A dibagi kuantitas A, dibagi lagi dengan harga B dikurang harga A per harga A. Next. Manfaat dari elastisitas penawaran. Yang pertama itu, bahan pengambilan keputusan. Bahwa dengan adanya tingkat elastisitas ini, produsen dapat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Respon produsen terhadap harga akan seperti apa, dan apakah mereka akan menurunkan produksi atau sebaliknya. Yang kedua itu, membantu pemerintah. Elastisitas selain untuk mengukur tingkat respon produsen, dapat juga menentukan jenis barang apa yang diproduksi produsen tersebut. Sehingga pemerintah nantinya akan bisa menentukan kebijakan atau aturan yang sesuai dengan rangka ekspor dan impor. Selanjutnya ada tingkat elastisitas dan jenisnya. Sebenarnya ini sama saja dengan elastisitas permintaan, perbedaannya kalau elastisitas permintaan dari sisi konsumen, sedangkan elastisitas ini berdasarkan produsen. Tingkatannya itu ada elastisitas sempurna, elastis, uniter sempurna, inelastis, dan inelastis sempurna. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan elastisitas penawaran. Yang pertama itu ada ketahanan produk. Barang-barang yang tidak bisa bertahan lama atau bersifat inelastis terhadap perubahan harga. Hal tersebut dikarenakan barang tersebut urgen atau harus segera dijual untuk dikonsumsi konsumen dan akan rusak apabila terus disimpan. Sebaliknya, barang-barang yang tahan lama bersifat elastis. Yang kedua, mobilitas faktor produksi yang digunakan. Tidak semua badan usaha atau industri dapat dengan cepat mendapatkan tambahan faktor produksi. Sehingga apabila terjadi perubahan terhadap harga, terdapat produsen yang dapat meningkatkan produksi dan penawarannya, dan ada pula yang tidak bisa. Yang kedua itu karena adanya proses keluar masuk pasar. Di dalam pasar pasti akan terjadi proses keluar masuk antara produsen lama dengan produsen baru. Hal ini terjadi karena adanya peluang atau hambatan yang ada di pasar. Kemudian, pada saat kasus harga naik pada suatu jenis barang, bagi produsen ini akan menguntungkan. Maka produsen yang akan masuk ke banyak produsen yang akan masuk ke pasar tersebut. Yang ketiga, yang keempat ada persediaan barang dagang. Apabila suatu industri memiliki persediaan barang yang kuantitasnya relatif besar, maka kemungkinan elastisitas penawarannya bersifat elastis. Kemudian dari jangka waktu, sangat pendek. Pada waktu yang sangat pendek, seperti dalam hitungan hari, tingkat elastisitas akan cenderung bersifat inelastis, karena penawaran yang diberikan hanya berdasarkan jumlah persediaan yang ada. Produsen tidak bisa dengan cepat menaikkan penawarannya dalam waktu yang sangat singkat. Pendek. Pada periode waktu pendek, produsen memiliki kesempatan untuk menaikkan jumlah penawarannya akibat dari kenaikan harga.
Namun, tingkatannya tidak terlalu besar karena adanya batasan kapasitas produksi. Selanjutnya itu ada jangka panjang. Periode ini sangat menguntungkan bagi produsen. Hal ini disebabkan produsen dapat memiliki waktu yang lebih banyak untuk menaikkan produksinya, serta dapat menaikkan kapasitas produksi, sehingga jumlah yang ditawarkan juga akan lebih banyak. Dalam jangka panjang, elastisitasnya itu bersifat elastis. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Maaf bila ada ucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.